Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang berdiri. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 15, bait yang pertama, Berhimpun Semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk. Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan kidung jemaat 353, bait yang pertama, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah saat ini kita bersama-sama masuki pengakuan dosa. Kita terima hukum kasih dari Injil Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kekasih Tuhan, setelah mendengar hukum kasih ini, marilah kita bersama-sama menyesali dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersama-sama memohon belas kasih-Mu, karena kami belum mampu mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami.
dan belum mampu mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri sendiri. Ampunilah kami Tuhan, kasihanilah kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita bersama-sama mengakui segenap dosa dan kesalahan kita, marilah kita menerima berita anugerah dari Roma 1 ayat 6 dan 7. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian berita anugerah yang kita terima. Kita lanjutkan petunjuk hidup baru. Kita terima dari Roma 12. Roma 12 ayat 9 sampai dengan 17. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Demikian petunjuk hidup baru yang kita terima. Marilah kita sanggupi dalam hidup dan kehidupan kita, dan di dalam kebaktian ini kita sanggupi dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 309 bait yang pertama. 309 bait yang pertama, biar ku tumbuh di batangmu. Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama memasuki doa syukur, syafaat, serta pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga yang sungguh senantiasa mencurahkan berkat kepada kami, saat ini Tuhan, kami memuji nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu, karena Engkaulah yang layak dipuji dan dimuliakan. Dalam doa ini Tuhan, kami mengawali dengan bersyukur kepada-Mu atas berkat-berkat Tuhan yang kami terima. Kami terima dalam keluarga kami masing-masing. Engkau mampukan kami untuk merasakan kesehatian. Engkau mampukan kami sebagai suami ataupun istri, sebagai orang tua,
menunjukkan tanggung jawab kami, mendidik mengarahkan anak-anak kami, mendampingi mereka, karena kami meyakini bahwa mereka anugerah-Mu. Demikian pula kami Tuhan sebagai anak-anak, Engkau mampukan kami mengikat persaudaraan yang indah dengan saudara-saudara kami, dan kami senantiasa menaruh hormat kepada orang tua kami. Kami yakin Tuhan, mereka Engkau pakai untuk mengarahkan kami, untuk membuat kami dewasa, dan membuat kami merasakan cinta kasih-Mu. Bapa surgawi, kami juga mengucapkan syukur dan terima kasih, Engkau mampukan kami merasakan pemeliharaan iman-Mu melalui pelayanan di Jemaat GKJ Pedan. Kami meyakini Engkau pakai gereja-Mu untuk kami bersama-sama bersekutu, memelihara iman percaya kami, dan juga Engkau mampukan kami menjadi saksi-saksi yang hidup di tengah masyarakat. Kelanjutan hidup dan kehidupan kami serahkan dalam kuasa-Mu Tuhan. Kalau saat ini ada keluarga kami yang menderita sakit, kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan berkat kesembuhan. Yang saat ini sedang sedih, Engkau senantiasa memberikan semangat supaya ada sukacita dalam kehidupan mereka. Kalau saat ini mereka sedang bergumul dengan masalah ekonomi, kami yakin Tuhan, Engkau juga menolong mereka untuk menemukan jalan keluar dalam menghadapi permasalahan ekonomi mereka. Kami yakin Engkau senantiasa beserta dengan keluarga kami. Untuk itu Tuhan, kami serahkan sepenuhnya segenap rencana keluarga kami masing-masing dalam penyertaan Tuhan. Demikian pula untuk segala kegiatan Jemaat-Mu GKJ Pedan. Engkau mampukan kami sebagai majelis, sebagai komisi, panitia, dan juga jemaat untuk bersatu, untuk membuahkan karya yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga Engkau mampukan kami menemukan cara bagaimana kami senantiasa menjaga iman percaya kami dalam situasi apapun juga. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya gereja-Mu di dalam kuasa Tuhan. Setiap rencana-rencana yang ada Engkau sucikan, supaya semuanya hanya tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, di dalam ibadah kami hendak bersama-sama menerima firman Tuhan. Sucikan hati kami, mampukan kami untuk merasakan tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk menerima firman-Mu dan tentunya mewujudkan di dalam hidup dan kehidupan kami. Demikian doa kami Tuhan, sempurnakan dan lengkapilah doa kami ini. Ampuni segenap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, kita hendak bersama-sama menerima firman Tuhan yang diambil dari Markus 13 ayat 1 sampai dengan 8. Markus 13 ayat 1 sampai dengan 8. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan runtuh." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang,
Janganlah kamu gelisah, semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kekasih Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita terima dari Markus 13 ayat 1 sampai dengan 8. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan yang melakukannya. Haleluya. Tetap taat. Judul khotbah saat ini, tetap taat. Kekasih Tuhan, masih dalam suasana pandemi COVID-19, kita dituntut untuk tetap taat dengan prokes, karena kita tetap harus waspada walaupun mungkin sudah terjadi penurunan yang luar biasa. Namun ketaatan ini tetap perlu kita wujudkan. Namun demikian, ada seorang pengamat sosial berpendapat bahwa masyarakat Indonesia cenderung melakukan prinsip perilaku semaunya sendiri atau terserah aku. Jadi sikap yang demikian cenderung ada di dalam diri kita. Semaunya sendiri dan terserah aku. Tentu tatanan kenormalan baru itu dianggap sebagai waktu terbebas dari pembatasan sosial yang sekian bulan dialami. Jadi seperti ada perayaan yang luar biasa, kemudian dengan sesuka hati keluar pergi kemana-mana. Ini perlu diwaspadai. Banyak media sosial menyoroti bagaimana orang punya kerja dan di mana ada tempat wisata yang berjubel dan sebagainya. Dan saat ini kita bersama-sama belajar soal ketaatan ini melalui peristiwa Tuhan Yesus ketika di bait Allah. Kekasih Tuhan, dalam ayat yang kita baca, pada waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan para murid mengajar di sana. Ada sebuah kekaguman yang diungkapkan oleh para murid. Di ayat yang pertama, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Jadi ada sesuatu yang diungkapkan yang itu sebuah pujian, sebuah kekaguman terhadap gedung bait Allah yang memang pada waktu itu dibangun dengan indahnya, dengan susunan batu yang begitu menarik. Namun kita cermati bagaimana sikap Tuhan Yesus. Apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di ayat 2. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nubuat Tuhan Yesus ini bertolak belakang dengan apa yang diungkapkan oleh para murid. Tuhan Yesus tidak menanggapi dengan, "Oh iya, itu sangat baik, itu sangat megah." Tetapi Tuhan Yesus kebalikannya bersabda, gedung ini akan runtuh. Dan kenyataannya di dalam sejarah memang
peristiwa runtuhnya bait Allah ini terjadi. Kekasih Tuhan, hal tersebut tidak hanya terhenti begitu saja. Ayat berikutnya, para murid yang pada waktu itu bersama dengan Tuhan Yesus di atas Bukit Zaitun, mereka, Tuhan Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, menghadap ke bait Allah. Dan mereka masih menyimpan penasaran terhadap apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Ayat 4, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahan. Kekasih Tuhan, menanggapi pertanyaan para murid, Yesus tidak serta-merta menjawab, justru berkata kepada para murid di ayat 5, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Jadi di dalam perjalanan kehidupan para murid, Tuhan Yesus menuntun supaya waspada. Apa sebenarnya yang bisa kita tangkap dari apa yang disampaikan Tuhan Yesus? Kekasih Tuhan, saat ini banyak sekali gedung gereja yang begitu megah, dibangun dengan indah. Namun sebenarnya kita diingatkan supaya kita tetap waspada, supaya sebenarnya gedung yang megah, yang indah itu jangan sampai sebenarnya di dalamnya kita tidak waspada dan sebenarnya di dalamnya sudah ada keruntuhan iman. Karena bangunan itu didirikan memang dari perkumpulan persembahan dari jemaat. Perlu diingat, perlu waspada ketika gedung itu sudah jadi. Bagaimana kita yang berada di dalam gedung gereja? Apakah sungguh bersyukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan, atau malahan sebaliknya, sombong dengan gerejanya? Gerejaku megah, gerejaku besar. Terlebih ketika meremehkan gereja lain, menghakimi gereja lain bahwa gereja lain yang megahnya kalah itu gereja yang tidak diberkati oleh Tuhan. Gereja yang miskin, gereja kami gereja kaya. Inilah sebenarnya yang menjadi peringatan kita yang pertama, supaya yang pertama kita waspada terhadap diri kita. Terlebih sebenarnya Tuhan Yesus juga mengajak kita waspada terhadap orang-orang yang bisa menyesatkan. Di dalam gereja orang-orang yang bisa menyesatkan menggunakan nama Tuhan, merasa bahwa dirinya yang dipakai oleh Tuhan, bisa saja pendetaannya. Jadi semua harus manut pendeta karena pendeta merasa yang paling dipakai oleh Tuhan, atau bagian dari majelis yang merasa lebih dipakai oleh Tuhan, atau bahkan jemaat yang merasa dipakai oleh Tuhan. Ini yang menyesatkan karena menggunakan nama Tuhan. Ini yang perlu kita waspadai. Dan sebenarnya keruntuhan itu, kesudahan zaman itu ada dua hal. Yang pertama yaitu nubuat jangka pendek, ya seperti yang saya ungkapkan ini, yang kita terima dari firman Tuhan ini. Jangan-jangan gereja sudah kiamat, gedungnya besar, sebenarnya sudah runtuh, sudah ada peperangan di dalamnya.
sudah ada guru-guru palsu di dalamnya. Sebenarnya sudah hancur. Ini perlu kita waspadai. Yang kedua tentu nubuat kesudahan dalam jangka panjang, yaitu akhir dari kesudahan segala sesuatu. Dan ini tidak begitu saja kita melihat, oh kalau ada perang kemudian gempa bumi, oh ini sudah dekat kiamat. Ini sebuah proses yang panjang. Dan ini yang perlu kita cermati, bagaimana kita sadar bahwa saatnya nanti ada kesudahan zaman. Untuk itu kewaspadaan memang harus kita wujudkan dengan ketaatan, sadar diri bahwa gereja adalah milik Tuhan. Kita sadar, mari kita ingati, mari kita senantiasa bersyukur pada Tuhan, menyembah pada Tuhan. Jangan sampai ada yang menyesatkan, jangan sampai sebenarnya ada yang kepengen disembah, kepengen dipuji, baik di dalam gereja ataupun antar gereja. Kekasih Tuhan, tetap taat. Ini yang perlu kita wujudkan. Waspada terhadap diri kita, terhadap gereja di mana kita berada, dan juga waspada terhadap pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita. Tuhan berkati saudara-saudara, di dalam saudara-saudara tetap taat. Amin. Waktu teduh untuk kita. Waktu teduh cukup. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengaku iman percaya kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita diberikan kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Sebelumnya mari kita terima firman dari Tuhan. Sebagai dasar kita menerima persembahan yang terambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian dasar kita dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 363, bait yang pertama, bagi Yesus kuserahkan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan
mengucap syukur atas segala berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera yang Engkau senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, di pagi yang indah ini Engkau perkenan kami untuk memberikan persembahan. Kiranya apa yang telah kami berikan, apa yang telah kami persembahkan dapat lebih lagi untuk bisa memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau sucikan persembahan ini, Engkau berkati lebih lagi, sehingga hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih. Dari hari lepas hari, berkat terus Engkau berikan, Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga bersyukur atas setiap berkat yang selalu Engkau berikan. Dan kiranya apa yang telah kami persembahkan ini membuat kami untuk bisa lebih bersyukur lagi atas setiap berkat yang telah Engkau berikan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati juga untuk pengelola persembahan yang dapat mengelola dengan baik. Ya Tuhan, kami juga akan berdoa seperti yang Engkau ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 362, bait yang pertama, Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Jemaat yang terkasih, kembalilah dalam aktivitas saudara-saudara dan tetaplah menjadi saksi Tuhan Yesus. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Kekasih Tuhan, berita gereja bisa dilihat di grup WA Jemaat GKJ Pedan. Saat ini marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 348, bait yang pertama, Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus.